Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Irawan, NIM 1872050083, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD MPD. Baik, ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pembangunan dalam ekonomi. Misalnya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Adapun rintangan-rintangan mental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, karya dari Profesor Dr. Koenjaraningrat. Yang pertama, sistem nilai budaya dan sikap. Faktor mental adalah pengetahuan mengenai sistem nilai budaya atau cultural value system dan mengenai sikap atau attitude. Sistem nilai budaya itu merupakan suatu rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang harus dianggap penting dan tak berharga dalam hidup. Contohnya, sikap yang bisa merintangi pembangunan ekonomi adalah sikap segan terhadap tiap-tiap tugas yang membutuhkan bekerja dengan tangan, dan karena itu lebih suka untuk bekerja sebagai pegawai di belakang meja tulis saja. Nilai budaya juga bisa mempengaruhi tindakan manusia secara langsung dan menyebabkan timbulnya pola-pola cara berpikir yang tertentu pada si individu yang bersangkutan. Yang kedua, kerangka untuk menuju sistem nilai budaya. Kerangka dapat dipakai untuk meninjau secara menyeluruh kemungkinan isi dari sistem nilai budaya dalam suatu kebudayaan. Kerangka yang diajukan Fr. Klukvan dan ahli sosiologi F.L. Slotbeck dalam buku Variation in Value Orientation tahun 1991 berpangkal pada 5 masalah pokok kehidupan manusia dalam semua budaya di dunia, yaitu yang pertama, masalah mengenai hakikat dan sifat hidup manusia. Yang kedua, masalah mengenai hakikat dari karya manusia. Yang ketiga, masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu. Yang keempat, masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang kelima, masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, ciri-ciri mental manusia Indonesia asli. Rakyat petani dan mentalitasnya, karena sebagian besar dari rakyat Indonesia adalah rakyat petani sejak berabad-abad lamanya. Maka tak mengherankan bahwa cara berpikir yang paling asli itu adalah seperti cara berpikir rakyat petani. Sistem ekonomi dalam bermasyarakat petani itu berdasarkan pertanian, seperti bercocok tanam, peternakan, atau perikanan, yang menghasilkan pangan dengan teknologi yang sederhana dan dengan kesatuan-kesatuan produksi yang tidak berspesialisasi. Adapun watak dari petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan itu, menurut para ahli dari abad ke-19 yang lalu, dijiwai oleh maksud serba rela atau Winston Will dalam Pergaulan tahun 1887. Sedangkan menurut ahli seperti Boke, orang petani tidak suka bekerja, bersifat statis, tak mempunyai inisiatif, dan hanya suka membebek saja kepada orang-orang tinggi dari kota. Jadi banyak faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik, terutama sekali untuk faktor tenaga kerja seolah-olah terikat akan pekerjaannya yang sekarang karena tidak efisiennya penggunaan mereka dan karena kemiskinannya sendiri. Selanjutnya, ketidaksempurnaan pasar. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar disebabkan oleh perkembangan ekspor tidak menciptakan perkembangan yang cukup laju pada sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti faktor mobilitas, produksi yang terbatas, tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah, kurangnya pengembangan teknologi, kurangnya tenaga wirausaha, dan lain-lain. Selanjutnya, lingkaran setan kemiskinan atau the vicious
Circle of Poverty adalah serangkaian kekuatan yang paling mempengaruhi secara demikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran. Untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi, pada hakikatnya bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan pada masa yang akan datang. Jadi ada dua faktor yang jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghambat negara sedang berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dari segi penawaran modal dan segi permintaan modal. Segi penawaran modal lingkaran setan dapat dinyatakan secara berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang hakikatnya oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah, dan itu akan membuat pembentukan modal rendah juga. Selanjutnya menjadi negara menghadapi kekurangan barang modal, dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap rendah. Dari segi permintaan modal, di negara-negara miskin terangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Hal itu yang belakangan disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsangan untuk menanam modal. Selanjutnya dampak kekuatan internasional. Min, Probis, Singer, Lewis, dan Yodai berpendapat bahwa di dalam perekonomian dunia telah bermain-main kekuatan yang tidak seimbang. Akibatnya keuntungan perdagangan lebih banyak mengalir ke negara-negara kuat. Iklim tropis. Alasan mengapa daerah terbelakang umumnya ada di daerah tropis: kurangnya usaha manusia. Iklim panas melemahkan kegiatan manusia. Sebaliknya, iklim ini membuat pohon-pohon dan buah-buah dapat tumbuh subur. Jadi manusia tidak terlalu banyak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak penyakit, keadaan pertanian yang tidak menguntungkan. Iklim tropis memang membawa kesusahan, tapi karena pertumbuhan penduduk yang tercepat, maka harus diadakan pengerjaan pertanian yang sistematis. Hujan yang turun berlaku sangat mengakibatkan zat-zat yang diperlukan oleh tanah larut, serta hasil panen tidak lepas dari hama penyakit. Kebudayaan yang tidak ekonomis, artinya sikap ada istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh tenaga manusia untuk menaikkan taraf hidupnya. Jadi tingkat hidup yang tinggi terkadang bertentangan dengan kehendak untuk mempertahankan kebudayaan atau tradisinya. Lanjut, syarat-syarat pembangunan ekonomi. Faktor-faktor untuk mencapai kemakmuran menurut Baldwin dan Meyer. Di sini yang pertama, endogenous purchase, mobilitas faktor produksi, akumulasi kapital, kriteria dan arah investasi, penyerapan kapital dan stabilitas dan nilai-nilai serta lembaga yang ada. Yang pertama, endogenous purchase atau kekuatan dari dalam untuk berkembang. Kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang, seperti adanya keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik, kemauan untuk bekerja keras, adanya keinginan untuk maju, tidak memiliki rasa cepat puas. Kedua, mobilitas faktor produksi. Dalam peningkatan pembangunan harus pula menghilangkan ketidaksempurnaan pasar terlebih dahulu, atau informasi yang susah didapat, terbatasan prasarana, adanya monopoli, tidaknya akses kredit. Cara menghilangkan ketidaksempurnaan pasar adalah dengan mengganti bentuk organisasi sosial dan ekonomi, memberikan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas pada tingkat teknik yang ada, mengurangi monopoli, memperluas pasar kapital, mempermudah fasilitas kredit. Dengan dihilangkannya ketidaksempurnaan pasar, maka perekonomian menjadi makin luas. Yang ketiga, akumulasi kapital. Akumulasi kapital dapat berwujud ke kenaikan dalam volume tabungan real, sehingga sumber-sumber uang yang semula
untuk tujuan konsumtif ke produktif. Perlu adanya mekanisme kredit agar sumber-sumber tersebut dapat digunakan oleh para investor. Akumulasi kapital tidak akan terjadi hanya dengan pembentukan lembaga keuangan untuk mengukur banyaknya kapital yang dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi, cara-cara menaikkan tingkat investasi. Yang keempat, kriteria dan arah investasi. Investasi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan perbandingan antara output dan kapital atau COR terendah. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang memaksimalkan penggunaan tenaga kerja terhadap investasi atau produktivitas tenaga kerja tertinggi. Investasi mengurangi kesulitan neraca pembayaran internasional sehingga memaksimalkan perbandingan antara ekspor dan investasi. Yang kelima, penyerapan kapital. Setiap masyarakat suatu negara memiliki batas kemampuan penyerapan kapital atau capital absorption capacity. Sendiri kapasitas ditentukan oleh dua hal: tersedianya faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital, syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, keterbatasan kapasitas untuk menyerap kapital di negara sedang berkembang, kurangnya teknologi, kurangnya tenaga ahli, tingkat mobilitas geografis yang rendah. Yang keenam, stabilitas dan nilai-nilai serta lembaga yang ada, seperti agama, adat istiadat, sikap wira swasta. Sifat wira swasta memiliki kemampuan untuk mengenal kesempatan dalam pasaran, memiliki kemampuan mengambil kesempatan dalam pasar, memiliki kemampuan untuk mengkombinasi elemen-elemen secara rasional dalam keputusan-keputusannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.